Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas proyek sistem fotonika kali ini, kami akan membahas tentang struktur kristal fotonik pemantau antiresonan dalam laser pemancar permukaan rongga vertikal. Di sini saya adalah Afifa dengan NRP 052, ditemani dengan dua teman saya, ada Audrey Cikita, NRP 061, dan Farah Feba, NRP 109. Oke, pertama kita akan membahas tentang pendahuluan. Oke, mulai dari latar belakang terkait LVC cell sendiri merupakan sesuatu yang menggabungkan pandu gelombang indeks positif built-in yang dirancang untuk mendukung single mode dasar. Nah, kekurangan dari desain ini yaitu operasi mode tunggal untuk VC cell biasanya diperoleh dengan lubang emisi kecil, di mana hal tersebut akan membatasi daya keluaran maksimum. Nah, kita butuh VC cell dengan aperture yang lebih besar dan daya keluaran yang lebih tinggi secara terus-menerus. Oke, next. Nah, opsi solusi yang pertama yaitu sebuah ring type anti-resonance reflecting optical waveguide di mana telah bekerja pada mode tunggal dengan memancarkan aperture sebesar 8 sampai 12 mikrometer. Nah, kelebihannya sendiri dapat melakukan diskriminasi kebocoran yang kuat pada mode order tinggi dan bertanggung jawab untuk mencapai operasi mode tunggal dengan aperture besar, sehingga memberikan operasi mode tunggal yang terus-menerus atau tanpa henti. Namun memiliki kekurangan yaitu operasi mode tunggal tanpa akhir berlaku hanya jika rasio diameter lubang terhadap jarak lubang ke lubang tetap lebih kecil dari nilai tertentu. Nah, dampak dari adanya kekurangan tersebut yaitu adanya nilai tertentu tadi sangat kecil jika kontras indeks yang terlibat relatif tinggi dan akan membuat proses fabrikasi menjadi sulit. Oke, next. Nah, solusi lain yang ditawarkan yaitu adanya anti-resonance reflecting photonic crystal vertical cavity surface emitting laser. Nah, di mana desain ini memiliki kelebihan yaitu silinder indeks tinggi diatur dalam dimensi untuk memantulkan dengan kuat cahaya kembali ke wilayah inti. Dan perbedaannya dengan pandu gelombang indeks positif ialah hanya dapat beroperasi dengan mode fundamental, bahkan dimensi silinder relatif besar dibandingkan dengan jarak silinder ke silinder. Oke, next. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar teori. Untuk yang pertama ada vertical cavity surface emitting lasers atau VCSEL, di mana untuk VCSEL ini adalah salah satu sumber cahaya yang digunakan dalam komunikasi serat optik, di mana untuk pembeda dari LED dan juga LD, VCSEL ini dapat merubah frekuensi menjadi gigahertz. Untuk VCSEL-nya sendiri adalah sumber cahaya yang sangat stabil dan juga hemat biaya. Untuk VCSEL ini sendiri merupakan laser terbaru yang memancarkan cahaya dari permukaan vertikal dan memiliki struktur yang berbeda serta memiliki sudut divergensi kecil dan juga simetri yang melingkar. Untuk selanjutnya ada desain anti-resonan reflecting photonic crystal atau ARPC VCSEL adalah salah satu cara yang tepat untuk mendapatkan struktur tanah silinder dengan lapisan tipis GaAs, GaInP secara kimiawi. Untuk APRC VCSEL ini dapat direalisasikan dalam bentuk yang sama, di mana lapisan tersebut dapat digores secara selektif dengan pola yang cocok dengan susunan silinder indeks tinggi. Untuk dasar teori selanjutnya ada photonic band gap atau PBG. Untuk bahan dari photonic band gap ini adalah kristal fotonik, di mana PBG ini memiliki fungsi untuk merambat di dalam struktur daripada potensial atom untuk elektron. Untuk indeks dari kristal fotonik ini menentukan banyak sifat optik seperti konduksi semikonduktor. Berdasarkan pada parameter yang digunakan,
PBG memperoleh rentang frekuensi yang perambatan cahayanya tidak dapat diproses dalam materi dan rentang lainnya di mana cahaya dapat merambat. Untuk rentangnya tersebut juga bergantung pada skala. Selanjutnya ada prinsip kerja dari desain yang kami bahas. Yang pertama ada ARPC-VC cell, di mana seperti yang sudah dijelaskan tadi pada desain anti-resonan reflecting photonic crystal, di mana silinder indeks tinggi pada bagian claddingnya akan memunculkan pandu gelombang dengan nilai indeks yang intinya lebih kecil daripada nilai indeks efektif dari cladding tersebut. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan hasil tersebut, hasil nilai indeks tersebut, yaitu dengan cara mensketsa secara kimiawi lapisan spacer atau penjarak pada kimiawi yaitu gallium AS dan gallium INP yang tipis yang berada pada lapisan dari desain kami. Kemudian dengan cara itu lapisan pengatur jarak gallium AS, gallium INP itu akan diselektif sehingga polanya cocok dengan susunan silinder, ada 3 silinder, ada juga 2 silinder. Dengan dari itu, tempat di mana lapisan spacer ini akan berada dan array dari daerah melingkar dalam kasus ini akan bertanggung jawab untuk pembentukan indeks pada silinder yang efektif. Kemudian yang kedua adalah pemantauan anti-resonan, yaitu dengan cara struktur mesotipikal diperkenalkan pada wafer VC cell oleh litografi optik dan ion bantuan kimia dengan metode CAGE, yaitu metode Balog-Eksa. Di mana metode ini digunakan untuk mendapatkan lubang pada tipe P di BR yang ada. Setelah lubang itu terbentuk, pertumbuhan kembali akan menambah indeks pada bahan yang sudah ada tadi, ada gallium AS dan gallium INP. Di mana pada desain kami, nilai indeks yang didapatkan adalah 3,35 pada lubang yang dapat diproses untuk silinder indeks tinggi tersebut. Sehingga diameter dari jarak cladding tersebut yang kita peroleh dapat diatur ke diameter sebesar 5,56 mikrometer. Sekian dari kami, desain yang diproposalkan pada sistem fotonika. Terima kasih.